Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk beramal ibadah di Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan kita yang paling utama dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah memberikan tips kepada kita, jika kita ingin Ramadan kita lebih bermakna, maka berpuasalah dengan iman dan ihtisaban. Pertanyaannya, apakah iman itu? Para ulama menjelaskan, jika seorang berpuasa, maka berpuasalah karena beriman dan yakin bahwa puasa tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rela menahan lapar, haus, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa karena keyakinan kita bahwa itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berpuasa kita juga harus memperhatikan amalan-amalan yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Dari ayat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa salah satu amalan yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah yaitu dengan banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, serta mempelajari kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian amalan-amalan lainnya yang dapat meningkatkan keimanan kepada Allah seperti berzikir kepada Allah, kemudian banyak bersedekah, dan juga membantu sesama. Di samping itu, kita juga harus menghindari berbagai aktivitas yang dapat melemahkan keimanan kita, seperti kebanyakan menonton televisi, mengobrol hal yang tidak bermakna, banyak bergosip, serta hal-hal atau aktivitas lainnya yang dapat melemahkan keimanan kita. Sebisa mungkin kita hindari agar puasa itu benar-benar menjadi puasa yang bermakna bagi kita. Kemudian yang kedua, berpuasalah dengan ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Jadi yang dimaksud dengan ihtisaban di sini, kita berpuasa karena hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa bukan karena mengikuti tradisi yang ada di sekitar kita, tetapi kita paham benar bahwa ketika kita melaksanakan amal ibadah puasa, begitu banyak keutamaan dan pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Dengan demikian maka kita akan melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan. Bahkan bagi kita yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, tanpa terasa Ramadan itu akan berlalu dari kita. Dan di saat Ramadan itu akan berlalu, ada rasa sedih akan kehilangan satu bulan yang begitu banyak kemuliaan dan keagungannya. Dan kita akan merindukan agar Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan jangan lupa senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan amal ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya.
Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.